Assalamualaikum. Kisah kali ini aku dapatkan dari salah seorang kenalan. Namanya Hanifah. Dia sekarang bekerja di salah satu pabrik di kota Gresik, Jawa Timur. Tapi Hanifah ini mempunyai kampung halaman di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dan cerita ini sebenarnya dikisahkan oleh ibunya Hanifah. Jadi Hanifah ini memiliki seorang nenek, namanya itu Mbah Inah. Beliau sekarang berusia 80 tahun lebih. Jadi kisah yang akan diceritakan ini tentang sosok si Mbah Inah ini. Jadi pada tahun 90-an lah, waktu itu ketika Hanifah ini belum lahir, karena dia ini sekarang masih berusia 23 tahun. Jadi Hanifah ini sekitar kelahiran tahun 99 atau 2000. Waktu itu Mbah Inah ini atau neneknya Hanifah, beliau bekerja atau mencari nafkah dengan berjualan pecel. Nah, pecel yang dijual ini bukan di warung atau di pasar, sebuah tempat yang stay atau satu tempat untuk berjualan, tapi merupakan dengan cara berjualan keliling. Nah, di tahun 90-an ini beliau berjualan dari rumah menuju ke pasar. Nah, sesampainya di pasar, beliau ini menggelar sebuah tikar kecil. Di situ dagangannya itu yang sedari rumah itu digendong menggunakan senik atau sejenis anyaman bambu yang agak cukup besar. Nah, kegiatan seperti ini dilakukan Mbah Inah setiap pagi hari. Jadi jarak rumahnya itu menuju ke pasar itu sekitar 2 km. Jadi pulang pergi itu 4 km lebih. Dan keadaan waktu itu di kampungnya Mbah Inah ini masih sepi. Penduduknya itu jarang. Jadi aktivitas paling ramai itu ada di sebuah pasar tradisional di tempat itu. Dan Mbah Inah ini selalu berangkat ke pasar bersama salah seorang temannya, namanya Mbah Sumi. Beliau juga seumuran, dikala itu umuran mereka sekitar 50 tahunan. Tapi Mbah Sumi ini beliau berjualan gorengan. Jadi setiap pagi sebelum subuh, baik Mbah Inah maupun Mbah Sumi, mereka ini selalu memasak dulu. Kemudian setelah selesai, sekitar habis sholat subuh, mereka baru berjalan menuju ke pasar. Nah, sekitar jam 9 atau paling lama itu jam 10, dagangan Mbah Inah dan Mbah Sumi ini selalu habis, dan mereka baru pulang ke rumah. Awal keanehan dari kisah ini sebenarnya dialami oleh Mbah Sumi. Jadi pada suatu ketika Mbah Inah yang rumahnya ini memang agak jauh, jadi beliau itu berangkat dari rumah sendiri. Setelah itu di pertengahan jalan baru mampir ke rumah Mbah Sumi, yang beliau ini memang tinggal sendirian karena suaminya sudah meninggal dan beliau memang tidak memiliki anak satupun. Nah, pada waktu itu Mbah Inah ini mendengar dari luar rumah kalau di dalam rumahnya Mbah Sumi ini seperti ada orang. Jadi di situ ada percakapan. Nah, waktu itu Mbah Inah sempat mendengarkan cukup lama, tapi percakapan itu hanya sepihak. Jadi seperti Mbah Sumi ini ngobrol dengan seseorang, tapi suara balasan obrolan atau jawaban setiap pertanyaan itu tidak terdengar. Nah, di awal-awal itu Mbah Inah yang penasaran kemudian berusaha mengintip dari sebuah lubang dinding yang rata-rata rumah penduduk waktu itu berasal dari anyaman bambu, jadi terlihat dari luar. Tapi Mbah Inah ini tidak melihat siapapun, sedangkan beliau hanya melihat Mbah Sumi sedang berada di dapur sederhananya itu. Tapi Mbah Inah tidak pernah sekalipun berani bertanya, takut menyinggung. Nah, ternyata Mbah Sumi ini juga memiliki sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan ini sampai pada akhirnya itu bertemu tentang jawaban dari apa yang dilakukan Mbah Sumi itu.
Jadi ketika mereka berangkat menuju ke pasar, mereka pasti akan melewati jalanan yang di sana itu tidak ada rumah sekalipun. Kemudian di jalanan itu ada sebuah cabang jalan kecil menuju ke bawah ke arah sungai, yang di sungai itu biasanya digunakan untuk penduduk mandi atau kadang mencuci karena aliran sungainya ini masih jernih. Nah, di simpang jalan itu ada sebuah pohon beringin yang cukup tua, tapi tidak terlalu besar karena di atasnya itu sudah patah. Jadi tinggal rimbunan di pinggir-pinggir atau cabang-cabang pohonnya itu. Nah, di bawah pohon itu ada sebuah batu. Batunya ini tidak terlalu besar, tapi agak rata atasnya. Nah, sesekali ternyata Mbah Sumi ini selalu membawa makanan. Makanan itu berupa ketan putih, kemudian ditaruh di atas batu itu sambil mereka ini berangkat menuju ke pasar. Nah, awalnya Mbak Ina ini bertanya, "Gawe opo yu kok ndeleh ketan dek kono?" Kemudian Mbah Sumi ini menjawab, "Ben digawe sarapan putuku." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan itu. Nah, perilaku tersebut tidak terjadi setiap hari, tapi Mbah Inah ini selalu ingat kalau itu dilakukan sebulan sekali menurut penanggalan Jawa. Dan pada suatu ketika Mbah Inah ini bertanya, "Kok naruh makanan di tempat itu hanya pada hari-hari tertentu?" Kemudian Mbah Sumi ini menjelaskan dia akan membawa ketan dan makanan lainnya di tempat itu ketika hari Rabu Wage. Dan ketika Mbah Inah ini bertanya apa alasannya, Mbah Sumi menggelengkan kepala. Nah, akhirnya Mbah Inah tidak pernah bertanya tentang hal itu lagi, tapi kebiasaan itu selalu diingat oleh Mbah Inah. Dan pada suatu hari ternyata Mbah Sumi ini mengalami sakit. Awalnya sakit ini biasa, dan waktu itu beliau hanya mengeluh badannya ini capek semua. Tapi beberapa hari sudah tidak bisa jualan. Jadi setelah dari pasar, Mbah Inah yang memang berjualan sendiri kemudian mampir ke tempat Mbah Sumi meninggali beberapa makanan karena Mbah Sumi ini sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Nah, selang beberapa waktu terdengar kabar kalau Mbah Sumi ini meninggal. Nah, waktu itu Mbah Inah ini ingat ketika Mbah Sumi ini sakit, dan di kunjungan terakhir beliau waktu itu, Mbah Sumi ini sempat berpesan kepada Mbak Inah, "Mbak Yu, tolong yo, nek aku wis gak enek, nek ben dina Rebo Wage nek sampean duwe rezeki, tolong sampean delehi panganan ndek nggon biasae." Nah, waktu itu Mbak Inah ini nyeletuk, "Gak usah ngomong sing aneh-aneh Mbak Yu, sampean kok landang waras. Wis gak usah mikir ngono. Sing penting ndang disehatne awake dhisik." Ketika mendengar kata-kata itu, Mbak Inah mengingat ekspresi Mbah Sumi waktu itu, beliau hanya tersenyum. Nah, ketika setelah meninggalnya Mbah Sumi ini, Mbak Inah itu merasa seperti kehilangan seseorang. Karena beliau selain juga temannya dari dulu, Mbah Sumi ini juga orangnya itu baik, sering menolong Mbak Inah. Nah, sempat tidak berjualan hampir seminggu, tapi tiba-tiba akhirnya Mbak Inah ini melanjutkan untuk berjualan lagi. Ketika melewati rumah almarhum Mbah Sumi, Mbak Inah ini beliau merasa cukup sedih. Tapi karena mengingat pesan dari almarhum, jadi setiap hari Rabu Wage Mbak Inah ini akan membawa sedikit makanan, terutama ketan putih yang dibungkus dengan daun pisang dan ditaruh di bawah batu pohon beringin itu. Dan di awal beliau ini menaruh makanan itu, dan waktu itu ketika berangkat menuju ke pasar di pagi hari, tiba-tiba suasana di tempat itu seperti berubah. Angin semilir, kemudian seperti ada
suara langkah kaki yang mendekat. Dan waktu itu Mbak Ina ini menoleh ke kanan ke kiri, tapi tidak ada siapapun di tempat itu. Mbak Ina pun kembali melanjutkan perjalanan berjualan pecel di pasar. Nah, waktu itu Mbak Ina ini ingat, setelah 3 kali menaruh makanan di tempat itu, yang ketiga kalinya Mbak Ina ini kemudian sempat bertemu dengan seseorang yang beliau ini tidak pernah mendengarnya atau tidak pernah melihatnya. Jadi sosok ini seorang pemuda. Beliau hanya melihat ke arah Mbak Ina kemudian tersenyum. Setelah berlalu, Mbak Ina pun sempat berpikir, loh, siapa pemuda itu? Sepertinya aku tidak pernah melihat dia. Dan mungkin apa dia ini bukan berasal dari kampung ini. Karena waktu itu cuaca masih agak remang-remang di pagi hari, jadi wajahnya pun tidak terlalu jelas. Pada suatu ketika di sore hari, Mbak Ina ini mengeluh kepada anaknya atau ibunya Hanifah ini. Jadi beliau ini merasakan sakit meriang, badannya itu panas dingin. Nah, waktu itu ibunya Hanifah ini bilang, "Gak usah jualan toh mak, gawe istirahat mawon." Tapi Mbak Ina bilang, "Tak istirahat, besok tak jualan, nanti juga lah ya sembuh." Nah, ternyata di pagi hari itu Mbak Ina juga memasak seperti biasanya. Kemudian beliau ini berangkat ke pasar. Nah, ketika berangkat menuju ke pasar dengan kondisi badan yang masih sakit, di tengah-tengah perjalanan ternyata Mbak Ina ini mengalami pusing. Dan waktu itu beliau sempat terjatuh dan kemudian tidak sadarkan diri. Nah, di situasi lain, tepatnya di rumah ibunya Hanifah ini, beliau yang waktu itu sedang memasak makanan di dapur. Kemudian ada suara ketukan pintu di dapurnya itu. Nah, waktu itu ibunya Hanifah ini kemudian membuka pintu itu dengan pelan. Dan ternyata beliau ini melihat ada sosok laki-laki, pemuda ini terlihat gagah. Dan yang aneh, pakaiannya itu seperti pakaian zaman kerajaan dulu. Nah, pemuda itu kemudian bilang dengan sopan sekali, dengan tutur kata itu yang sangat halus. Beliau ini bilang kepada ibunya Hanifah, "Mbak, tolong simbah dawah ten mriko lho," sambil menunjukkan arah ibu jarinya. Nah, dengan tergopoh-gopoh akhirnya ibunya Hanifah ini mengikuti pemuda itu. Setelah berjalan cukup lama, ternyata ibunya Hanifah ini melihat kalau Mbah Inah itu beliau sedang tertelungkup di pinggir jalan. Dan memang waktu itu sepi, jadi tidak ada satu orang pun yang lewat. Nah, akhirnya sempat panik. Kemudian ibunya Hanifah ini berusaha menyadarkan Mbak Ina. Nah, setelah sadar, kemudian beliau ini dituntun menuju ke rumah. Tapi waktu itu ibunya Hanifah ini sempat mencari di mana pemuda tadi. Padahal dia ini merasa kalau pemuda tadi tepat berada di belakangnya saat menolong Mbak Ina ini. Nah, akhirnya di malam harinya ketika Mbak Ina kondisinya ini sudah cukup membaik, beliau ini bercerita pada waktu berjalan menuju ke pasar, kepalanya ini tiba-tiba berat kemudian pusing. Dan setelah itu beliau ambruk atau jatuh ke tanah. Tapi sebelum beliau ambruk ini, Mbak Ina ini merasa ada seorang laki-laki yang sempat menahan badannya. Jadi ketika dia jatuh, yang memang jalanannya waktu itu berasal dari tataran batu, kepalanya itu tidak sampai terhantuk ke batu tersebut. Dan setelah itu beliau sudah tidak ingat. Nah, semenjak kejadian itu Mbak Ina memang selalu melakukan apa pesan dari almarhum Mbah Sumi. Jadi beliau setiap hari Rabu Wage selalu menaruh makanan di tempat itu. Kadang beliau juga membawa bungkusan kopi hitam yang kemudian ditaruh di sebuah gelas yang memang sengaja disimpan di
bawah pohon beringin tersebut. Tapi semenjak itu, menurut cerita dari ibunya Nifa, Mbak Ina ini, beliau kadang menjadi orang yang aneh. Bahkan sampai sekarang di kondisinya beliau yang sudah tua dan sudah tidak diperbolehkan untuk berjualan ke pasar lagi. Jadi sekarang itu ibunya Nifa ini membuat warung kecil. Jadi warung makan di kampungnya yang khusus berjualan nasi pecel. Dan semua resep atau masakannya itu berasal dari Mbak Ina. Karena menurut para pelanggan, nasi pecel buatan Mbak Ina ini memiliki ciri khas tersendiri. Nah, keanehan tersebut adalah Mbak Ina ini lebih nyaman berada di dapur. Entah apa kegiatannya, setelah selesai memasak beliau hanya duduk di sebuah kursi yang ada di dapur tersebut. Tapi terkadang beliau ini terdengar seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Tapi ketika dilihat, di situ tidak ada seorang pun, hanya ada Mbak Ina. Nah, pada suatu malam, ibunya Nifa ini yang kebetulan terbangun waktu itu sekitar tengah malam lah. Beliau sempat menengok ke kamarnya Mbak Ina dan melihat ibunya ini tidak ada. Dan ternyata terdengar suara Mbak Ina ini sedang seperti berbicara dengan seseorang. Nah, akhirnya ibunya Nifa ini berinisiatif untuk mengintip. Nah, waktu itu beliau memang tidak melihat siapapun, tapi hanya melihat Mbak Ina seperti sedang mengelus-ngelus kepala seseorang. Dan di situ ada obrolan dengan tutur bahasa yang santun sekali. Nah, merasa khawatir, ibunya Nifa ini langsung membuka pintu dapur. Dan waktu itu Mbak Ina ini ternyata orangnya tidak terkejut atau kaget. Akhirnya Mbak Ina ini malah bicara kepada ibunya Nifa, "Nduk, kenalno, iki lo putu angkatku, delok entah areke gagah koyo ngene." Nah, ibunya Nifa ini sempat memandang ke arah situ, tapi memang beliau ini tidak melihat siapapun. Nah, kemudian Mbak Ina ini tiba-tiba bilang, "Ya wis le, nek awakmu mulih, sing hati-hati." Tak beberapa lama, pintu dapur ini tiba-tiba terbuka. Dan di situ ibunya Nifa ini terus agak mulai ketakutan dan memandang ke arah pintu dapur itu. Dan tak beberapa lama, pintu dapur itu kemudian tertutup kembali dengan sangat pelan. Setelah itu ada suara angin. Dan angin itu cukup kencang, tapi hanya sekilas, dan tercium bau sangat wangi sekali. Ibunya Nifa pun tidak berani bertanya apapun kepada Mbak Ina. Yang penting ibunya ini sehat-sehat selalu, walaupun kadang itu bertingkah aneh. Itu adalah cerita yang dikisahkan oleh Hanifah, bersumber dari ibunya tentang apa yang dialami oleh neneknya atau Mbak Ina ini. Jadi beliau sekarang masih sehat, tapi kadang beliau ini pelupa, mungkin karena umurnya itu sudah cukup sepuh. Jadi mungkin beliau sudah agak pikun. Nah, menurut cerita atau pengalamannya ibunya Nifa ini, jadi neneknya ini mengenal sosok makhluk gaib yang mungkin sosok ini penunggu di sebuah pohon beringin yang di bawahnya ada batu tersebut. Tapi sosok ini memang tidak pernah mengganggu. Justru mereka ini menganggap kalau sosok ini baik karena pernah datang dengan wujud seperti manusia biasa, walaupun pakaiannya itu seperti orang-orang zaman dulu. Dan sosok itu justru memberitahu kalau Mbak Ina ini sedang mengalami musibah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.